A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa heran atas kekalahan Dagolos. Sebenarnya kami sendiri juga heran kenapa Dagolos kalah melawan Muller. Namun perlu digarisbawahi, keheranan kami dengan apa yang disampaikan banyak pengamat itu beda. Esensi dari apa yang ada perlu kami jelaskan bahwa perumpamaan Dagolos melawan Muller itu hampir bisa kita analogikan sekutu bergabung dengan Rusia melawan KKB. Jadi Dagolos itu sekutu gabung sama Rusia, sedangkan Muller itu KKB. Terus kenapa kok Dagolos bisa kalah melawan Muller? Terus apa maksudnya analogi itu? Jadi gini, Dagolos itu terdiri dari 4 pihak atau 4 kelompok. Jadi 3-4. Pertama, terminal Dago. Kedua, kantor pos. Ketiga, Mina atau tergugat nomor 88. Keempat, ini kelompok yang kuat itu tadi, yang kami analogikan sebagai seolah-olah sekutu gabung sama Rusia. Kenapa kami bisa menilai gitu? Sepak terjangnya di belakangnya itu ada Iwan Suryadi, PT Komisaris PT Batu Nunggal. Nah, itu sebelumnya ikut serta terlibat. Jadi buktinya dia membeli tanah di Ismail Tanjung sebagai ketua RW Dagolos. Namun sertifikat atas nama penjual bukan pembeli. Terus dia membeli tanah ke Didi Koswara. Setelah dibuatkan AJB, sertifikat terbit atas nama penjual bukan pembeli, yaitu Iwan Suryadi. Nah, itu kekuatannya. Ada Bob Nainggolan ketika itu, ya otomatis itu kan sekutunya. Jadi intinya banyak tim pengacara di Dagolos itu. Bahkan juga berani ngelawan The Match, Gita Wirjawan. Ya, itu kekuatannya. Dan lagi didukung oleh oknum warga, oknum tokoh agama, oknum tokoh masyarakat, dan oknum aparatur negara. Nah, itu kita umpamakan kelompok yang keempat ini tadi ibaratkan Rusia gabung dengan sekutu. Jadi Muller itu ibaratkan KKB, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa kok bisa Muller memenangkan? Nah, ini kita evaluasi lagi. Masalah pendataan. Diduga kuat yang melakukan pendataan itu bukan penggugat, tapi oknum tergugat kelompok keempat ini tadi. Contohnya, misalkan tergugat nomor 69 atas nama Udin S, tergugat 99 Udin S, tergugat 232 Cepi, tergugat 233 Cepi, tergugat 301 Udin S. Nah, ini semuanya Udin Sudenta. Cepi itu anaknya Udin Sudenta. Pertama, objeknya kami jelaskan ya. Sekarang dipakai sama Yani. Terus
99. Itu objeknya kurang lebih tambal ban. Itu di pagar terminal. Terus 232 itu dipakai sama ya anaknya Cepi, padahal anaknya Udin Sudinta ya di Cepi. 233 itu dipakai atau dioperkan ke Pak Dirman. Terus 301 itu digunakan warung kopi di Terminal Dago. Pertanyaannya, dari mana penggugat Muller CS tahu? Nah, dari sini inilah oknum tergugat lah yang membantu kekuatan penggugat. Itu lain daripada itu. Nah, itu dari segi sekutu, dari segi pembelaan pun tergugat itu paham riwayat tanah, tapi dibolak-balikan itu. Jadi pribumi masyarakat adat itu diabaikan. Jadi dia tahu mana pribumi, mana masyarakat adat. Tapi dikatakan Didi Koswara itu kelahiran Subang. Dan ini memang diskenariokan sebagai masyarakat adat tuan tanah. Itu. Terus masalah kesepakatan dengan Yayasan EMA. Yayasan EMA dikatakan dalam sidang tahun 67 atau 68. Padahal silakan cek online berkas Pemkot Kota Bandung bahwa itu tahun 1973. Itu pun isinya bertolak belakang. Jadi silakan cek. Jadi ini sebenarnya kalau jujur-jujuran itu tadi ibarat kelompok yang keempat tergugat yang kelompok terbesar ini itu analoginya itu kayak krusial gabung dengan sekutu, sedangkan penggugat Muller PT Dago Intigraha itu ibaratkan KKB, ya jelas menang Dago los. Tapi kenapa kok kalah? Ya sepak bola gajah. Jadi motifnya itu supaya pihak luar lah yang menggusur gitu. Kalau pihak dalam yang menggusur kan ntar jadi masalah lagi. Nah, ini mohon pemerintah itu dibongkar ini habis-habisan. Ini bukan gugatan, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi jauh-jauhnya itu sebelumnya udah dikondisikan gitu. Jadi ini harus dibongkar ini teh. Kini atau nanti kita harus berjuang. Nah ini kami masyarakat Kampung Cirapuan banyak yang nggak digugat. Itu juga dirugikan. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.